Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah ya, kalau semua dalam keadaan baik. Jadi sebelum kita belajar seperti biasa, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa bersama. Jadi supaya belajar kita hari ini lebih berkah serta bermanfaat, maka sebelumnya kita sama-sama membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Falaq. Silahkan Ananda Inggi untuk memimpin teman-temannya membaca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semua sudah hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya. Sudah siap semua menerima pelajaran? Sudah siap belajar? Alat tulisnya silahkan dipersiapkan. Jadi sebelum kita belajar, mempelajari materi pelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Taharah. Siap semua? Siap. Itu bersuci, bersuci karena Allah, dari hadas juga dari najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu tentang Taharah. Berdasarkan tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, apa ada yang ingin bertanya? Iya, silahkan Indri. Apakah sholat kita sah kalau kita tidak bersuci? Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya Indri. Apakah sholat kita sah kalau tidak bersuci? Jadi apakah sholat kita sah kalau tidak bersuci? Ya, sholat kita tidak sah kalau tidak bersuci, karena bersuci itu syarat sahnya sholat ya. Makanya kita harus bersuci, karena kalau kita tidak suci kemudian melakukan sholat kita itu tidak diterima. Jadi percuma sholat kalau tidak bersuci. Seperti itu ya, sudah paham semua? Paham ya. Jadi karena itu tadi, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus menjaga kebersihan dan kesucian diri ya, karena ternyata sangat berpengaruh ya terhadap ibadah kita. Jangan sampai karena tidak suci ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus rajin bersih-bersih dan bersuci semua ya. Materi mengenal arti bersih dan suci ini merupakan salah satu materi dari kompetensi dasar 3.14, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan arti bersuci dengan baik. Kemudian yang kedua, membedakan jenis-jenis hadas dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar.
Dan yang keempat, memadukan jenis hadas dan cara mensucikannya sesuai ketentuan syariat Islam dengan tepat. Dan dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Jadi tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kita akan mengamati video, ya, kemudian kita akan berdiskusi, ya, kemudian setelah itu kita akan melakukan demonstrasi. Ya, semoga semuanya semangat untuk mengikuti tahapan-tahapan kegiatan kita hari ini dengan baik, ya. Memutarkan video, silahkan diamati videonya. Nanti masing-masing memberikan pertanyaan dari video yang dipandu. Perhatikan videonya, ya. Membasuh muka. Saat membasuh muka, lupa juga memperhatikan niat untuk berwudu. Bagaimana, sudah cocok semua cara berwudunya seperti itu? Siapa yang pengamatan video? Ya, silahkan bertanya apa yang mau ditanyakan dari pengamatan video. Apa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Iya, Pak Ustaz, silahkan pesan apa yang mau ditanyakan. Bertanya, mengapa kita harus berwudu? Iya, pertanyaannya Fauzan, mengapa kita harus berwudu? Selanjutnya pertanyaan berikutnya siapa lagi? Bu, saya Bu. Iya, silahkan Aulia. Apakah salat kita sah kalau tidak berwudu? Sebelumnya ada yang bisa menjawab? Temannya yang lain, jawabannya mengapa kita harus berwudu? Karena kalau kita tidak berwudu berarti kita tidak dalam keadaan suci. Kalau kita tidak dalam keadaan suci, salat kita tidak sah. Karena berwudu itu, bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat, ya. Jadi itu tadi sekalian terjawab jawabannya dari Aulia. Apakah sholat kita sah kalau kita tidak berwudu? Ya tidak sah, ya. Jadi percuma sholat kalau tidak berwudu. Maka ya, selanjutnya setelah menyaksikan video, diskusikan hal berikut, ya. Pengertian bersih dan suci, cara membersihkan najis dan kotoran. Yang Ibu Guru sudah siapkan LKPD-nya. Jadi langkah-langkah mengerjakan tugasnya juga ada di LKPD. Pertama, di situ di LKPD-nya tuliskan nama kelompoknya, ya. Jadi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pengertian bersih dan suci, macam-macam hadis dan contohnya, tata cara membersihkan najis dan kotoran. Yang keempat, tuliskan laporan hasil kerja kelompokmu pada kolom diskusi. Yang tidak di bawah sudah ada kolomnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang diskusikan sama teman kelompoknya berdasarkan pengamatan tadi, kemudian buku tesnya, buku tes materinya diisi di sini. Kemana kelompok 1 sudah dipahami? Ya, diskusikan. Jadi dari teman-temannya ini yang di sebelahnya, dari Alvin, silahkan berdiskusi. Fauzan berdiskusi. Apa kira-kira jawabannya? Penjelasan tentang hadas. Ya, didiskusikan, ya, didiskusikan sama kelompoknya. Bagaimana kelompok 3 sudah dimengerti? Tata cara membersihkan najis dan kotoran. Ya, silahkan dicari di buku tesnya, didiskusikan dengan temannya, kira-kira jawabannya apa. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Ya, silahkan dari kelompok 1 dulu, Fauzan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Demikian dan kelompok kami, silakan jika ada tanggapan. Iya, kelompok lain, ya, silahkan jika ada tanggapan. Ya, dan kelompok 3 silahkan.
Saya mau bertanya apa saja macam-macam najis. Silahkan dijawab kelompok 1. Macam-macam najis contohnya adalah darah dan air mani. Iya, kelompok 1 ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah tadi kita sudah berdiskusi, ya, kita sudah menemukan dari berdiskusi. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah berdiskusi, dan dari diskusi dan membaca buku teks kita sudah menemukan pengertian bersih dan suci, kemudian macam-macam hadas dan contohnya. Apa itu bersih? Bersih adalah bebas dari kotoran. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menghalangi dari ibadah. Jadi ketika kita tidak suci, maka ibadah kita tidak diterima, ya, seperti ibadah sholat. Macam-macam hadas. Ya, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Ya, jadi ketika kita sholat, ya, kita harus dalam keadaan suci. Apa saja yang harus suci ketika sholat? Yang pertama, bersih badan. Cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis adalah membersihkan harus menggunakan air mutlak. Apa itu? Jadi caranya dengan mengucurkan air ke benda bernajis. Apa itu doa masuk toilet? Nah, coba sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan lupa ya, setiap mau masuk WC baca doa masuk toilet. Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Sekarang saatnya kita untuk praktek, ya. Prakteknya yaitu mendemonstrasikan tata cara membersihkan najis. Seperti itu ya cara membersihkan najis, ya. Jadi dikucurkan tepat ke najisnya atau ke benda yang bernajisnya, ya. Sekarang Ariandi disiram. Ya, alhamdulillah setelah kita melalui semua rangkaian pembelajaran kita hari ini, mulai dari menonton video, kemudian berdiskusi, kemudian demonstrasi, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya dari hasil pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan ini. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah 1. Suci artinya bebas dari najis. 2. Hadas kecil contohnya buang air dan buang angin. Cara membersihkannya adalah berwudu. 3. Hadas besar contohnya mimpi basah dan haid. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Tepuk tangan dulu untuk ini, ya. Nah, jadi itu tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Paham semua materi kita hari ini mengenal arti bersih dan suci? Paham. Ya, kalau sudah paham semua, Ibu Guru akan memberikan evaluasi. Nah, apakah benar-benar pelajaran kita hari ini sudah dipahami dengan baik? Setelah kita mempelajari hari ini tentang materi mengenal arti bersih dan suci, Ibu Guru memberikan tugas selanjutnya yaitu mencari bacaan, apakah itu di perpustakaan sekolah atau di koran atau bisa juga di internet, mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan tayamum itu menggantikan wudu, ya. Selanjutnya pada pertemuan minggu depan yaitu belajar tentang tata cara berwudu. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Di Sini Bersih, di Sana Bersih. Sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pembelajaran kita hari ini. Jadi yang terakhir Ibu Guru minta kepada Ariandi untuk memimpin teman-temannya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pelajaran kita hari ini Ibu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.